Binatang buas tingkat 13 wujud manusia. Saat Wang Lin berdiri di dalam lautan darah, matanya berbinar. Ia menatap wanita berbaju hitam dengan bayangan kalajengking raksasa di hadapannya. Ia langsung menyadari bahwa wanita itu bukanlah seorang kultivator, melainkan seekor binatang buas yang telah berubah menjadi manusia setelah kultivasi mereka mencapai titik tertentu. Bayangan cambuk yang meruntuhkan cahaya biru di sekitar Li Qianmei jelas merupakan ekor bayangan kalajengking di belakang wanita berbaju hitam ini. Tanpa ekor ini, Li Qianmei tidak akan terluka parah. Ia akan bertahan sampai Wang Lin tiba. Setelah melihat wanita berbaju hitam dan bayangan kalajengking di belakangnya, niat membunuh muncul di mata Wang Lin. Ia segera menyadari bahwa meskipun wanita itu telah berubah menjadi manusia, tingkat kultivasinya hanya setara dengan seorang kultivator di tahap Heaven Bleak kedua. Ia bahkan tidak menjawab pertanyaan wanita itu sebelum langsung menerjang wanita itu. Saat tubuhnya bergerak, pedang darah itu terbang ke samping Wang Lin. Tangan kirinya meraihnya dan menebasnya tanpa ampun. Ekspresi wanita itu berubah. Ia pernah terluka oleh pedang darah ini sebelumnya. Ia segera mundur dan membuka lengannya. Bayangan kalajengking raksasa di belakangnya bergetar dan melolong. 9 ekornya bergerak seperti 9 cambuk saat mencambuk Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tampak garang, dan ia tak berhenti sama sekali. Ia melangkah maju dan mengayunkan pedang darahnya, menyebabkan seberkas energi darah menyembur keluar. Terdengar jeritan tajam dari energi pedang saat melesat ke arah 9 ekor yang seperti cambuk. Gemuruh bergema dan pedang darah melepaskan cahaya terang yang menyebabkan lautan darah membentuk pusaran raksasa. Saat pedang itu maju, 3 ekor runtuh. Cahaya darah menyala, dan pedang darah itu tak terkalahkan. Dalam sekejap, pedang itu langsung memotong 4 ekor. Akhirnya, hanya 2 yang tersisa, dan saat mereka itu Wang Lin, ia melambaikan tangan kirinya. Energi asal mulai terkumpul. Ia menggabungkannya dengan kekuatan dewa kunonya, untuk membentuk angin yang mengguncang langit dan menghantam kedua cambuk itu. Suara gemuruh menggema dan kedua cambuk itu hancur. Setelah membuka segelnya, kekuatan dari buah dao yang dicernanya memungkinkannya menembus tahap nirvana seterer. Ia akhirnya menjadi kultivator sejati. Ia juga telah menyerap aura dewa kuno di sekte abadi, dan memulihkan semua bintangnya. Bintang ke-6-nya akhirnya terbentuk, dan bahkan bintang ke-7 pun mulai menampakkan diri. Ditambah dengan pedang darah aneh yang dimurnikan dengan darah dewa kuno, kekuatan bertarung Wang Lin melampaui apa yang dia miliki saat bertarung dengan Do Ice Water. Yang terpenting, kelima esensi dalam tubuhnya telah bangkit. Meskipun sangat lemah, mereka terus berkembang. Dapat dikatakan bahwa Wang Lin saat ini adalah yang terkuat yang pernah ada dalam 2000 tahun kultivasinya. Dapat dikatakan bahwa Wang Lin akhirnya memasuki ranah para penguasa. Baik di alam dalam maupun alam luar, ia bisa menjadi penguasa. Kau hanyalah monster peringkat 13 yang berubah menjadi manusia. Kau tak berhak menghalangiku, bahkan menanyakan namaku. Pakaian Wang Lin berwarna merah darah. Ia melangkah maju dan melesat bagaikan meteor ke wanita itu. Wajah wanita itu semakin pucat dan matanya dipenuhi keterkejutan. Ia pikir hal tersulit yang harus dihadapi adalah pedang darah. Tetapi sekarang ia menyadari bahwa meskipun kultivasi kultivator ini terasa tidak kuat, ia memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Melihat Wang Lin mendekat, wanita itu langsung mundur. Tangannya membentuk segel dan ia melambaikan tangan. Sebuah cambuk hitam pekat langsung muncul. Cambuk ini bukan bayangan, melainkan nyata. Cambuk itu dipenuhi duri, dan di ujungnya terdapat sabit. Jelas sekali itu ekor kalajengking. Wanita berbaju hitam itu memegang cambuk ekor kalajengking dan melecutkannya. Gemuruh dahsyat bergema saat cambuk itu melecut, meninggalkan jejak. Rasanya seperti akan merobek dunia. Cambuk itu menghantam Wang Lin yang mendekat. Wang Lin mencibir dan melambaikan tangan kirinya. Pedang darah melesat keluar dengan penuh semangat dan menebas cambuk itu. Pada saat yang sama, tangan kiri Wang Lin terjulur ke depan dan energi asal berkumpul di matanya. Lalu tatapannya mendarat di telapak tangan kirinya. Ia menggunakan tatapannya sebagai pengganti tangan kanannya yang memegang Li Qianmei, dan ia menggunakan mantra yang ia pelajari dari Master Lu Fu. Energi asal berkumpul, dan kekuatan penghancur yang tak terbayangkan berkumpul di tangan kiri Wang Lin. Kekuatan dewa kuno juga bercampur di dalamnya. Wang Lin mendorong tangan kirinya ke arah wanita itu dan mantra di tangan kirinya melesat. Gemuruh bergema. Jejak telapak tangan Wang Lin bersinar terang bagai matahari, menerangi sekeliling, lalu turun ke arah wanita berbaju hitam itu. Wajah wanita itu menampakkan ketakutan dan ia menjerit pilu. Ia mengabaikan cambuk ekor kalajengking itu dan menggigit ujung lidahnya untuk memuntahkan darah. Darah itu runtuh menjadi kabut darah yang menyelimutinya, lalu ia mundur. Saat ia mundur, ia mencondongkan tubuh ke belakang, dan pakaiannya robek,
memperlihatkan kulitnya yang seputih salju. Pada saat yang sama, duri-duri mencuat dari tubuhnya. Saat ia mundur, kalajengking merobek tubuhnya dan keluar. Namun begitu keluar, jejak telapak tangan itu menyusul dan bertabrakan dengan kabut darah. Terdengar gemuruh dan jeritan memilukan. Pada saat ini, pedang darah itu menerjang ke depan. Cambuk ekor kalajengking itu tidak mampu menghentikannya sama sekali dan meledak. Wang Lin memiliki kekuatan yang luar biasa dalam pertarungan melawan wanita itu. Ia tak berdaya melawan. Aku di bawah komando selir kekaisaran bulan kuno. Jika kau berani membunuhku, selir kekaisaran akan membunuh seluruh klanmu. Teriakan memilukan itu menggema dari kabut darah yang semakin menjauh. Namun ini tidak membuat Wang Lin berhenti, ia malah mengejar lebih cepat. Bunuh klanku? Seluruh klanku sudah mati, hanya aku yang tersisa. Kau menyakiti wanita ini, jadi aku akan mengambil nyawamu dan memurnikanmu menjadi harta agar kau bisa menanggung penderitaan tanpa akhir. Suara Wang Lin dingin, dan ia segera menyusul. Tangan kirinya menghantam tanpa ampun. Gemuruh menggelegar. Saat tangan Wang Lin menghantam, matanya menyipit dan ia mundur beberapa langkah. Kabut darah runtuh dan muncul kekuatan yang mengejutkan. Aura ganas melesat keluar, dan wanita itu pun lenyap. Seekor kalajengking hitam raksasa tiba-tiba muncul. Awalnya hanya beberapa puluh kaki, tetapi begitu muncul, ia langsung membesar hingga lebih dari 30.000 kaki. Bayangan kalajengking di belakangnya tumpang tindih bagaikan jiwa seorang kultivator yang kembali ke tempatnya. Saat itu tumpang tindih, angin yang mencurigakan bertiup. Ada daging yang bergerak di bagian atas kepala kalajengking itu, dan berubah menjadi wajah manusia. Itu adalah wanita berbaju hitam. Ia menatap Wang Lin dengan tatapan berbisa dan menjerit pilu. 9 ekor kalajengking itu melambai dan menimbulkan gemuruh yang menggelegar. Seolah-olah dunia akan runtuh. Kalajengking itu menjerit dan menyerang Wang Lin. Selain 9 ekor, 2 cakar besar juga diarahkan ke Wang Lin. Wang Lin bagaikan semut tak berarti di hadapan kalajengking raksasa, tetapi ekspresinya tetap sama. Ia mendengus dingin, tangan kirinya menyentuh titik di antara alisnya, dan bintang dewa kunonya pun muncul. Bintang itu berputar cepat. Saat berputar, kekuatan dewa kuno mengalir deras ke dalam tubuh Wang Lin, dan tulang-tulangnya mulai tumbuh bersama dagingnya. Tubuhnya tumbuh hingga hampir 10.000 kaki. Kulit kasar, aura yang menggetarkan surga dan aura kuno itu. Pada saat ini seorang dewa kuno muncul di dunia. Dewa kuno. Setelah melihat bintang di antara alis Wang Lin, wanita berpakaian hitam itu mengungkapkan ketakutan yang tak terbayangkan. Mata Wang Lin tampak seperti bintang dan bersinar terang. Ia menggenggam Li Qianmei di telapak tangannya dan melangkah maju. Tangan kirinya mengepal dan melancarkan pukulan. Gemuruh menggema. Kalajengking raksasa itu gemetar dan tubuhnya terbanting ke samping. Suara letupan bergema dari cakar yang bertabrakan dengan tangan kiri Wang Lin, dan retakan muncul di atasnya. Rasa sakit yang amat sangat itu menyebabkan orang yang menciptakan kalajengking itu menampakkan ekspresi kesakitan. Wang Lin tidak berhenti, ia kembali menyerang. Ia langsung menyusul, dan dengan satu langkah, ia mendarat di punggung kalajengking itu. Tangan kirinya menghantam. Kalajengking itu menjerit pilu, dan kedua cakarnya pun patah. 9 ekornya mencambuk Wang Lin, tetapi Wang Lin menangkap 2 ekor dengan tangan kirinya sebelum melompat. Saat Wang Lin melompat, kalajengking itu tidak dapat melepaskan diri dari kekuatan dewa kuno dan ditarik ke atas. Saat itu juga ia membanting kalajengking itu. Kalajengking itu terlalu besar, dan Wang Lin menghantamkannya ke segerombolan besar binatang buas. Mereka semua langsung mati. Namun itu belum berakhir. Wang Lin hanya memegang ekor kalajengking itu dan menyeret tubuhnya ke depan. Ia terus menghancurkannya dan menerobos pengepungan seperti ini. Ketakutan di mata para binatang buas saat mereka menatap Wang Lin tak terlukiskan. Namun mereka lebih lambat dari Wang Lin, dan ia juga memegang kalajengking raksasa di tangannya. Ia meraung sambil menyerang, dan ia menggunakan kalajengking itu seperti senjata untuk menghantam binatang buas. Kalajengking itu semakin lemah, bahkan jeritannya yang memilukan pun menjadi samar. Nyamuk-nyamuk yang mengelilingi Wang Lin mulai berdengung kencang. Khususnya Raja Nyamuk menatap kalajengking itu dengan penuh kerinduan di matanya. Kau telah melukainya, jadi kau harus membayar harganya. Suara Wang Lin terdengar dingin saat ia memegang kalajengking itu dan melemparkannya lagi. 2 ekor yang dipegangnya terkoyak dan tubuhnya jatuh ke dalam kehampaan. Ada banyak bagian tubuh yang patah, dan darah mengalir kemana-mana. Begitu mendarat, Raja Nyamuk mendesis keras dan menyerbu dengan liar. Saat mendekat, mulutnya yang besar menusuk celah di tubuh kalajengking. Ia menghirup napas dan menunjukkan ekspresi gembira. Setelah itu, 5.000 nyamuk yang tersisa bergegas keluar dan mengepung kalajengking itu.
Mulut mereka yang tajam menusuk dan mulai menghisap dengan liar. Jeritan kalajengking itu memilukan, seolah-olah itu adalah perjuangan terakhirnya untuk bertahan hidup. Namun perjuangannya lemah dan tak mampu menghentikan 5.000 nyamuk buas untuk melahapnya. Bahkan Wang Lin merasakan kulit kepalanya kesemutan saat melihat ini. Hanya butuh beberapa tarikan napas bagi tubuh kalajengking itu untuk layu dan kehilangan semua darahnya. Bahkan pemahamannya tentang Dao pun tersebar dan dihisap oleh nyamuk-nyamuk itu. Raja Nyamuk mendesis dan menunjukkan ekspresi gembira. Tubuhnya bergetar dan tingkat kultivasinya meningkat pesat. Bukan hanya dia, tetapi 5.000 nyamuk lainnya juga meraung kegirangan. Setelah mencicipi darah binatang buas dan menyerap esensi mereka mengalami pertumbuhan yang pesat. Kini mereka berpencar dan mengejar binatang buas tersebut. Jika ada yang tertangkap, mereka akan menyerang berbondong-bondong dan menghisapnya hingga kering. Wang Lin mengalihkan pandangannya dari gerombolan nyamuk dan tiba di samping kalajengking raksasa itu. Ia mengayunkan tangan kirinya dan merobek 7 ekor kalajengking yang tersisa. Ia membuka mulutnya, menyemburkan api biru dan membakar ekor itu. Saat api menyala, kilatan pembatasan muncul di matanya dan jatuh pada ekor itu. Sesaat kemudian, 9 ekor itu menyatu dan ditempatkan di ruang penyimpanan Wang Lin. Lalu tangan kirinya mengepal dan mendarat di kepala kalajengking itu, menyebabkan kepalanya meledak, memperlihatkan inti hitam seukuran kepalan tangan. Ada kilatan-kilatan wanita di dalam inti hitam itu, dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Jika seekor binatang buas peringkat 13 bisa berubah menjadi manusia, rasanya seperti memiliki 2 nyawa. Bahkan jika tubuh binatang buas mereka runtuh, mereka masih memiliki jiwa asal di dalam tubuh mereka. Wanita itu ketakutan saat Wang Lin mengambil inti hitam itu, dan ada rasa dingin di matanya. Akal ilahinya menyerbu inti hitam itu, menembus segalanya dan mulai mencari ingatannya. Wang Lin perlahan melihat seluruh hidupnya. Ia melihat bahwa bertahun-tahun yang lalu, kalajengking ini hanya peringkat 7, tetapi ia pernah melihat seorang wanita secara kebetulan. Wanita itu menunjuk kalajengking itu dengan tangan kanannya untuk meninggalkan tanda dan mengatakan satu hal. Hewan kecil yang cerdas. Kunamakan kau darah ungu. Jadilah salah satu jenderal binatangku dan bantu aku sembuh. Sosok wanita itu buram dan ia tidak bisa melihat dengan jelas. Dalam ingatan kalajengking, ia sangat menghormati wanita ini. Kenangan berlalu. Saat ia terus mencari, mata Wang Lin berbinar. Ia mengetahui bahwa ada total 19 binatang buas yang bisa berubah menjadi manusia. Ia menemukan bahwa ukuran retakan itu tak terbatas. Bahkan makhluk-makhluk ganas ini pun tak tahu apa yang ada di dalamnya. Mereka hanya tahu bahwa ada makhluk-makhluk kuat di dalamnya, dan mereka tidak mudah keluar. Namun setiap kali mereka keluar, gelombang besar akan terjadi. Mengenai asal-usul retakan itu, bahkan wanita ini pun tidak tahu. Ia hanya tahu bahwa ia sudah ada di sini sejak lahir. Wang Lin juga menemukan bahwa ada area terlarang jauh di dalam celah spasial. Wanita yang dihormati kalajengking itu sedang menyembuhkan diri di sana, dan waktu yang lama telah berlalu. Wang Lin menarik kembali akal ilahinya dan mulai merenung. Ia menyadari bahwa tempat yang dituju tempat ini kemungkinan besar bukanlah alam luar seperti yang dipikirkan sekte iblis, melainkan sebuah tempat misterius. Entah kenapa, saat Wang Lin menarik kembali akal ilahinya setelah mencari ingatan kalajengking itu, tanpa sadar ia teringat akan celah spasial di alam surgawi angin. Ia teringat Raja Nyamuk raksasa yang berjuang keluar dari celah itu dan dunia kacau yang dipenuhi nyamuk di sisi lain. Apakah ada hubungan antara kedua tempat itu? Wang Lin merenung sejenak sebelum akhirnya berhenti memikirkannya. Ia berbalik ke arah pintu keluar dan bergegas menghampiri. Karena Wang Lin tidak yakin apakah tempat ini mengarah ke alam luar, ia tidak akan membuang waktu lagi di sini. Ia harus segera kembali ke sekte iblis dan pergi ke formasi alam tertutup. Ia harus menemukan cara untuk keluar dan mencari master mimpi biru. Awalnya para binatang buas mengepung Wang Lin, tetapi sekarang ia memburu mereka satu persatu. Sambil terus membantai, ia bergerak semakin cepat menuju pintu keluar. Mantra Flowing Time milik Wang Lin tidak goyah sedikitpun. Mantra itu terus aktif, mencegah nyawa Li Qianmei padam. Waktu berlalu perlahan. Saat Wang Lin menyerbu, binatang buas itu membantai satu persatu nyamuk. Pedang darah mengelilingi Wang Lin dan langsung menyerbu saat mendeteksi keberadaan binatang buas. Adapun naga 9 jurang yang dijinakkan, ia telah lama melarikan diri, dan tidak ada jejaknya yang tersisa. Wang Lin perlahan mendekati pintu keluar sesuai peta di batu giok. Namun ia mulai cemas karena mantra Flowing Time-nya hanya memperlambat kematian Li Qianmei, bukan menghentikannya. Semakin lambat ia, semakin kecil peluang Li Qianmei untuk bertahan hidup. Namun Wang Lin pernah melihat formasi alam tertutup sebelumnya, dan dia tidak terlalu percaya diri dalam membukanya. Pembalasan ilahi tidak turun di dalam celah spasial,
tapi aku bisa merasakannya akan turun begitu aku pergi. Mungkin dengan kekuatan pembalasan ilahi, aku bisa menembus formasi alam tertutup. Mata Wang Lin berbinar dan ia terbang lebih cepat lagi. Namun saat dia sudah lebih dari setengah jalan keluar dan hampir sampai di pintu keluar, sebuah suara lembut perlahan terdengar ke arahnya. Kau pergi terburu-buru setelah membunuh salah satu jenderal binatangku. Kau harus memberiku penjelasan. Suara ini sangat tenang, tetapi muncul tiba-tiba. Bahkan Wang Lin pun tidak menyadarinya. Saat suara itu terdengar di telinganya, ia berhenti dan berbalik. Seorang wanita tanpa sadar muncul di belakangnya. Ia mengenakan gaun merah dan tampak memukau saat menatap Wang Lin dengan tenang. Matanya seolah mengandung bintang-bintang dan membentuk pusaran tak terlihat yang akan menarik perhatian siapapun. Penjelasan apa yang kau butuhkan? Ekspresi Wang Lin tetap biasa, tetapi matanya menyipit. Tangan kirinya meraih kehampaan. Cahaya merah yang mengerikan menyala dan pedang darah muncul. Tatapan wanita itu tertuju pada pedang darah. Matanya memancarkan cahaya aneh dan ia berkata dengan lembut. Aku mengenali pedang itu pernah melukai Kaisar Surgawi. Kau adalah dewa kuno kerajaan yang mampu menggunakan kekuatan pedang ini. Wang Lin menjadi waspada saat menatap wanita itu. Wanita di hadapannya tampak lemah, tetapi ia samar-samar merasa bahwa yang dilihatnya bukanlah tubuh aslinya, melainkan avatar. Wanita itu memainkan rambutnya dan berkata lembut, "Jangan gugup, tubuh asliku sedang dalam proses penyembuhan, jadi avatarku datang. Meskipun masih dalam tahap Heavenblick, aku mungkin tidak bisa membuatmu tetap tinggal, dan aku tidak ingin menjadi musuhmu." Wang Lin tidak berbicara sepatah kata pun dan ekspresinya tidak menunjukkan apapun, tetapi dia menggenggam pedang darah itu lebih erat lagi dengan tangan kirinya. Wanita itu menatap Wang Lin dan berkata dengan lembut, "Aku salah satu selir Kaisar Surgawi kuno. Nama saya Wan Mun." Wanita di sampingmu hampir kehilangan seluruh vitalitasnya, tetapi melihatmu, kau sepertinya punya cara untuk memulihkannya. Aku tidak bisa memaksamu tinggal, tapi aku bisa mencegahmu pergi terlalu lama hingga vitalitas wanita itu benar-benar hilang. Ekspresi Wang Lin tetap sama, tetapi ada tekad dalam ketenangannya saat ia perlahan berkata, "Jika dia mati, aku tidak akan meninggalkan tempat ini. Sebaliknya, aku akan membantaimu dan membunuhmu sampai kau sembuh. Kamu bisa mencobanya." Mata wanita itu memancarkan kekaguman dan ia tersenyum. "Itu memang mungkin. Bagaimana kalau begini, aku bisa mengirimmu keluar dari sini dan memberimu waktu untuk membangkitkan wanita itu asalkan kau berjanji sesuatu." "Janji apa?" Wang Lin mengerutkan kening. Wanita itu menatap Wang Lin dan berkata dengan lembut, "Setelah kau menyelamatkan wanita ini, kau harus kembali dan membantuku sembuh. Aku tidak akan memaksamu datang tanpa imbalan. Aku tidak tahu apa yang ada di kedalaman celah spasial itu, tapi aku tahu ada altar dewa kuno. Kau bantu aku sembuh, dan aku akan membantumu mencapai altar dewa kuno. Kurasa kau tahu apa itu altar dewa kuno. Aku juga akan membuat perjanjian Dao denganmu untuk menjamin kita tidak akan bermusuhan." Wang Lin merenung. Ia tidak tahu apa itu altar dewa kuno, tetapi dari raut wajah wanita ini, ia sangat yakin Wang Lin akan tersentuh. "Mengapa memilihku?" "Karena kau adalah dewa kuno kerajaan. Karena kau bisa mengendalikan pedang darah yang pernah melukai Kaisar Surgawi. Karena auramu seperti seseorang yang kukenal. Kurasa kau sudah mendapatkan persetujuannya. Karena kau punya 5 esensi di dalam tubuhmu. Setelah 5 esensimu mencapai kesempurnaan, kau bahkan bisa melawan Kaisar Surgawi. Inilah alasanku membentuk aliansi denganmu. Jika kita sekutu, aku bisa memberimu keuntungan yang sama." Wanita itu menatap Wang Lin sambil mengatakan semua ini. Ekspresi Wang Lin tetap tidak berubah. Mustahil untuk mengetahui apa yang sedang dipikirkannya. Wanita itu tersenyum dan melambaikan tangan. Seberkas cahaya putih melayang ke arah Wang Lin. "Dengan giok ini, kau bisa memasuki celah spasial ini dari mana saja atau pergi ke pintu keluar dengannya. Aku akan menunggumu." Setelah wanita itu selesai, ia berbalik dan menghilang tanpa suara, persis seperti saat ia muncul. Seolah-olah ia datang hanya untuk menyerahkan giok ini. Setelah mengambil giok itu, Wang Lin melihat ke arah wanita itu pergi dan mengerutkan kening sekali lagi. Apa tujuan orang ini? Apa altar dewa kuno itu? Sambil merenung, akal ilahi Wang Lin masuk ke giok di tangannya. Giok itu sangat sederhana, hanya sebuah array transfer, tetapi sangat rumit. Namun dengan pengetahuan Wang Lin tentang batasan, ia dapat dengan mudah melihat bahwa tidak ada bahaya. Setelah merenung sejenak, ia mengirimkan secercah akal ilahinya ke dalam susunan transfer di dalam giok. Akal ilahi itu menghilang dalam sekejap dan muncul di pintu keluar celah spasial. Setelah memastikan tidak ada yang salah, Wang Lin menekan keraguannya terhadap wanita itu dan menghilang dalam kilatan cahaya dari batu giok.
Jauh di dalam celah spasial itu, terdapat dunia gelap dengan kristal merah heksagonal. Kristal itu setinggi 100 kaki. Kristal itu seperti es, dan ada seorang wanita duduk di dalamnya. Bulu mata wanita itu bergetar dan ia perlahan membuka matanya. Tatapannya menembus kristal dan ke dalam kehampaan. Tak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya.